Poin kali. Ini hasil karya dari Rizky. Rizky menunjukkan bahwa semangat itu betul-betul bisa menunjukkan sini dia pantang menyerah dalam segala kondisi yang Tuhan kasih, ternyata bisa menghasilkan sebuah lukisan yang sangat luar biasa. Gambar saya dibikin sama si Rizky. Terima kasih kepada kamu dan semangat Anda. Bisa memotivasi yang lain. Jangan minta sesuatu yang dahsyat. Ya Allah, tunjukkan kepada aku kun fayakun. Sedangkan kita belum bersedia untuk menunjukkan kepada Allah yang terbaik. Kalau kita ingin menunjukkan, kita ingin Allah menunjukkan kepada kita yang dahsyat, pertolongan yang dahsyat, terangkat musibah dalam cara yang dahsyat, tunjukkanlah kepada Allah ibadah yang dahsyat. Akan Allah tunjukkan kehebatannya dan kekuatannya dan kun fayakun bagaimana bisa terjadi. Itulah tadi beberapa karyanya Rizky ya. Rizky itu kalau kamu bikin satu lukisan, berapa lama sih sampai itu sudah selesai? Itu tergantung dari kesusahannya, Kak. Kalau seumpama gambarnya simple gitu, kayak kaos polos gitu, mungkin sejam Sejam bisa. Tapi kalau kayak wajah seorang figur gitu? Kalau kayak kayak Syekh itu agak lama sih, kan ada detailnya, mungkin 2-3 jaman. Oh, 3 jam. Apalagi yang gambar titik-titik itu Titik-titiknya itu lebih lebih lama lagi. Oh, jadi tergantung tekniknya juga begitu ya, kesulitannya. Nah, kan kamu menggambar beberapa tokoh-tokoh gitu. Apa sih yang menginspirasi kamu menggambar tokoh ini gitu? Ya, Ada inspirasi apa? Itu Masing-masing? Rizky pilih sendiri sih, Kak. Jadi dari situ Rizky memilih kan, contoh kayak Kak Najwa. Itu dulu beliau itu pernah bikin salah satu acara di Banyuwangi. Kemudian Rizky pengen ngasih. Nah, ketika di sana itu nggak nyampe gitu kan. Nggak sampai. Terus lewat beberapa tahun baru Rizky iseng gambar. Cuma isengnya Rizky nggak berharap banyak sih, entah di repost, entah dibeli, entah apa. Yang penting Rizky bikin aja. Bikin aja, terus di tag ke dia? Iya. Oh. Mungkin itu jawaban yang 3 tahun lalu nggak sampai gitu. Mungkin. Ya, ini nih ya, apa yang kamu sering memvideokan proses kamu dalam menggambar gitu ya. Terus salah satu hal yang juga yang menjadi tujuan kamu tadi sempat cerita bahwa kamu ingin mengedukasi kaum difabel. Dengan cara apa sih dan apa tujuannya gitu, Rizky? Dengan cara apa itu ya, Rizky bikin beberapa konten sih, menjawab pertanyaan dari teman-teman. Gimana caranya ya, kayak teman-teman difabel kan caranya berbeda dengan teman-teman non difabel kan. Untuk melakukan kegiatan sehari-hari, itu gitu. Kamu membuat konten seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya teman-teman di luar sana itu nggak lagi menghina teman-teman difabel gitu. Itu sih, bahwa dengan keterbatasan kalian pun sebenarnya bisa melakukan kegiatan sehari-hari, bisa gitu ya. Ini kita kasih contoh ya, untuk kamu juga tunjukin gitu ya, Rizky ya. Ini ada pertanyaan dari netizen. Ini pertanyaannya simpel sebenarnya, tapi sebetulnya barangkali ini juga banyak menjadi pertanyaan orang-orang gitu ya. Salah satunya nih, coba kita lihat. Kak, cara megang handphone dan ngetiknya susah nggak gitu ya? Coba. Karena kamu kan pakai handphone biasa kan? Oke, coba. Saya keluarin ya. Keluarin handphonenya, oke. Nah, terus? Jadi caranya itu gini, Kak. Satu tangan Rizky megang. Ya. Yang satu ini tinggal apa ya? Mungkin disisain sama Tuhan gitu untuk banyak fungsi, kayak untuk keseimbangan menggambar kayak gitu. Nah, ini untuk ngeklik. Oh, ngeklik ya. Jadi pakai jari yang itu. Iya, jari ini. Ya udah tinggal gini. Jadi ngetik tuh bisa ya, Mas ya? Iya, ngetik kayak. Foto bisa foto? Foto bisa. Selfie juga bisa? Bisa. Bisa. Jadi kalau fungsi ini ya untuk itu kan. Balance-nya itu untuk menggerakkan handphone itu. Oke. Ngetiknya berarti bisa ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Cara makan dan megang sendoknya gimana? Maaf ya, penasaran aja gitu. Oke. Nah, gimana tuh? Ada sendok? Oh, sendok. Oke. Oh, ada sendoknya plastik. Tuh, buka plastik aja bisa ya? Iya, jadi bisa kok. gini. Perlahan nggak? Perlahan, yes. Nah, jadi untuk teman-teman cara makannya itu gini, Kak. Jadi diapit tangan dua. Diapit tangan dua, kemudian ya balik lagi sih. Si ini fungsinya untuk menahan keseimbangan gitu kan. Terus gini ya udah makan gini. Makan. Oh, oke. Tinggal gini. Pakai sumpit? Pakai sumpit
Bisa, baru belajar sih, baru-baru ini. Baru belajar tapi Iya. itu memungkinkan juga ya? Bisa. Bisa. Oh wow, luar biasa. Lagi. Ada lagi nyisir rambut katanya. Oh iya, nyisir. rambut gimana? Itu dari sisir ya. Oke. Sisir sasak lagi. Kalau nyisir itu ya sama sih Kak. Sama. Tangan dua gini. Uh-uh. Kalau pakai pomade kayak gitu ya mungkin Oh. sisirnya diletakkan dulu, kemudian ngambil Baru ambil pomade, itu. terus dipolek-polekin. Uh-uh. Setelah itu baru disisir. Oh. Sisirnya gini, sek gitu. Jadi bisa. Ya, Kamu mempelajari itu melakukan kegiatan sehari-hari itu dari kecil gimana cara belajar? ya mungkin survive itu Kak. Hah? Survive. Survive. Ya. Karena survive Yang mau nggak dari mau. awalnya, contoh aja kayak ngancing baju, itu agak lama kan. Kemudian Rizky akhirnya Rizky coba, walaupun awalnya agak lama, tapi semakin kesini udah menemukan lah caranya itu gimana. Mengikat sepatu, Kalau mengikat sepatu agak lama juga. tapi bisa sendiri. Contoh aja kayak Rizky goreng telur yang Rizky suka upload di Heeh. beberapa video, itu caranya Rizky sendiri Kak. Kayak telurnya dimasukin di wajan, kemudian Rizky pukul Jadi sampai kamu bisa pecah menemukan gitu. cara begitu ya. Kalau ada kemauan dan ya ada semangat juga Iya. untuk melakukannya. Jadi semua bisa dilakukan secara normal. Jadi kalau ada kata tadi yang cacat gitu Iya. ya. Seolah-olah kok cacat itu kayak nggak bisa apa-apa. Enggak Iya. juga. Ada banyak hal yang bisa dilakukan Siap. gitu ya. Maka kadang-kadang kita yang kelihatan normal barangkali justru apa ya? suka banyak yang manja juga Iya. gitu ya. Tapi ternyata ya kalau kita punya semangat, survive itu bisa melakukan apa saja. Oke, ini tantangan juga buat kamu Rizky. Apa? Menggambar wajah saya. Nggak kelihatan lagi ya kan, makanya ketutupan masker. Coba kita pengen lihat berapa jam kira dalam waktu singkat bisa nggak selesai tuh menggambar wajah aku ya. Sambil aku nanti mau wawancara, ini Iya. juga ada seorang public figure yang ikonik ya. Dia namanya dikenal karena ada unsur-unsur yang terlihat di wajahnya yang sekarang nggak kelihatan, yaitu Opi Kumis. Tapi nggak kelihatan kumisnya sekarang ya. Kita lihat dulu profilnya Bang Opi Kumis berikut ini. Muhtar Lutfi atau Opi Kumis, komedian sekaligus aktor berusia 62 tahun yang pernah menjadi kuli bangunan dan penjual sendal ini membintangi sinetron Lorong Waktu bersama Deddy Mizwar tahun 1999. Pria asli Betawi yang dikenal jago membuat pantun ini mengaku pernah menikah sebanyak 4 kali. Ia pertama kali menikah dengan wanita bernama Susi yang kini sudah meninggal dunia, kemudian menikah lagi dengan Hera namun bercerai, lalu ia menikah lagi dengan wanita bernama Siti, di mana setelah 7 tahun ia menikah lagi dengan perempuan bernama Ayu yang jarak usianya 37 tahun dengan izin dari Siti yang sudah menulis surat persetujuan suaminya menikah lagi. Pria yang jarang memposting kehidupan pribadinya di media sosial ini sudah memiliki 8 orang anak dan 6 orang cucu dari keempat pernikahannya. Bagaimana cara Opi Kumis mengatur waktu untuk anak dan kedua istrinya? Dan bagaimana cara Opi agar tetap eksis di dunia hiburan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sambil Rizky menggambar ya kan, kita nanti akan agak melihat juga seperti apa sih cara dan prosesnya Rizky menggambar. Kita ke Bang Opi. Ya, Aduh, ini Opi. bukan Opi Kumis kayaknya, ini bule kumis. Iya. Leonardo DiCaprio nih. Leonardo DiCaprio katanya. Masih ada kumisnya kan? Masih aman. Oh, benar ya. Aman. Jadi ini sekarang pakai kumis gak pakai kumis kita juga nggak pernah tahu ya. Sekarang pakai kumis tuh rontok apa putih kita udah nggak tahu nih. Atau longsor Iya, kita nggak atau tahu ya. longsor kita nggak tahu. Oke. Tapi ini masa-masa pandemi nggak jadi gondrong ya kumisnya nggak jadi ya? Ya paling nggak kalau dia gondrong ya kita cukur stick aja bawahnya. Oke. Baik. Siap. Bang Opi Kumis baru pertama kali kan di sini ya, Betul. duduk di kursi istimewa ini. Iya, Ini benar. kursi istimewa banget di mana Bang Opi kalau duduk di sini harus menjawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya. Kalau nggak jujur menjawabnya, ada tantangan dan ada hukumannya. Yaitu kumisnya akan digunting sedikit demi sedikit. Siap ya? Siap. Jawab pertanyaanku. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Bang? Abang ini udah lama banget di dunia hiburan ya. Dan sekarang sudah merasa agak capek gitu. Ingin berhenti aja deh jadi komedian, mau di rumah aja ngomong cucu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Masih nunggu orderan. Iya ya kan? dong. Oh, iya, betul. Tetap dong. Tetap ya. Coba kita lihat ini. Bang Opi ini kan udah lama, udah sering kolaborasi sama beberapa komedian-komedian juga. Baik yang senior maupun yang masih muda-muda ya. Iya. Coba kita lihat ada cuplikan videonya. Oke, lihat berikut. Ikan-ikan. Ikan gimana sih kalau manggil ikan?
Nggak tahu tuh. Lah emang di mana-mana ikan begitu. Ini kita mancing ngadu layangan lu. Kesono aja. Lu ngapain melintang, ntar kalau gue narik kena lu narik kena muka gue. Ya, Bang Mali lagi nyari ART. Mau nggak kerja di situ kira-kira? Gajinya gede. Yang ingat gua nih. Ingat gua kan tiap malam Senin. Ya. Mobil bawa penumpang 30 orang. 30. Turun 10 tinggal. Tinggal 20. Turun lagi 10 tinggal. Tinggal 10. Pertanyaannya berapa umurnya sopir? Oke. Dan sekarang kan juga ada tuh komedian-komedian yang baru-baru tuh ya. Betul. Yang awalnya dia bukan komedian, tiba-tiba lucu jadi komedian jadi gitu. komedian. Apa nasihat Bang Opik buat mereka-mereka itu yang tiba-tiba jadi komedian? Ya sebetulnya sih kita kalau jadi komedian paling enggak memang kan kita mesti banyak belajar ya. Iya. Karena komedian tuh kan gak gampang. Nah, buat kita nih buat kayak gue nih sendiri yang udah cukup umur. Jadi paling kalau kita mau main sama komedian yang muda ya kita harus putusin tuh urat tersinggung kita tuh. Oh. Iya. Kalau kita tersinggungan berat karena kan sekarang yang laku yang muda. Oh. Kalau kita yang tua tersinggungan kita nggak bakal diajak. nanti. Aku setuju, benar. Benar. Kita harus woles gitu ya, harus Woles, ya, santai. Oke. Lanjut Bang Opik Kumis, fitnah atau fakta bahwa Bang Opik Kumis lah yang memaksa istrinya Bang Opik Kumis untuk menandatangani surat persetujuan untuk dipoligami, fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah itu. Bang, kok bisa dia mau tanda tangan tuh gimana caranya sih, Bang? Sebetulnya dia nggak awalnya sih dia nggak tanda tangan ya. Iya. Cuma gua kan bawanya rileks aja nih. Selama gua anggap itu satu kebaikan, buat apa gua takut? Nah ngomonglah gue tuh. Ngomongnya gimana? Ngomong kayak gini. Dek, aku kalau manggil nih 1, 2, 3, 4 semua aku panggil adek. Oke. Karena kalau aku panggil lain takut terpleset. Jujur, aku suka nih. Iya. Dek, aku nih sebenarnya sebelumnya minta maaf. Karena pada bulan yang lalu kenal sama cewek gini, orangnya baik gini. Dan rencananya mau nikah. Apa kata dia? Mau nikah. Gitu. Oh. Apa? Gitu ya? Iya, sekali lagi ngomong katanya. Saya ulang mau nikah. Gitu Terus jadi maksudnya gimana nih? Ya tolong diizinin. Oh enggak, aku nggak bakal izinin. Berapa waktu akhirnya sampai diizinin? Itu 2 tahun lebih terus pelan. Lama-lama kenalin deh sama aku orangnya katanya. Kenalin, dia kasih, tapi dia nggak ngikut pada waktu gue nikah. Pokoknya dia izinin aja. Oh, oke. Selesai. Sampai sekarang akur nih. Bisa akur? Bisa akur. Jadi kalau gue kan setiap hari ini di sini pulang sini nanti pulang sana. Setiap gue mau pulang ke sana, yang ini beliin roti nih untuk gue bawa ke sana. Kalau gue pulang dari sana, yang itu pasti beliin makanan untuk bawain ke sini. Oke, baiklah. Luar biasa ya. Bang Opik kan udah nikah nih. Iya. Ngapain sih kenalan sama cewek lain? Begini. Sebetulnya kalau gue sih memang rada bingung juga ya. Kalau gue sih cuma berpikir kalau ini bukan tulisan yang Tuhan tulisin, mungkin ini nggak terjadi loh. Karena gue kepada waktu nikah yang ketiga, mau nikah lagi yang keempat, itu gue ngomong sama yang keempat nih. Aku udah punya istri pertama almarhum. Ya. Terus kedua nggak terus, Ya. putus jodoh. Sekarang punya istri yang ketiga, punya anak ini. Semua gue beberin. Kalau misalnya situ mau, mungkin situ mau jadi istri aku, tapi istri gue, tapi yang keempat. Mungkin ini kalau nggak tulisan dari Tuhan, ini nggak bakal jadi. Dia nggak akan mau. Nggak bakal mau dong. Gue kan udah jelasin semuanya. Nggak bawa apa gitu? Enggak sih, nggak bawa Nggak ada apa gitu. Enggak, kemampuan gue cuma sekumis-kumisnya loh. Oke, jadi ada sesuatu di kumisnya itu justru ya. Oke, Iya. baik. Lanjut, fitnah Iya, atau fakta Bang Opik? Baba, kalau Bang Opik Kumis itu suka lupa kalau punya 2 istri, bahkan istri ketiga lah justru yang kadang-kadang suka ngingetin. Bang, udah lama gak ke tempat yang keempat gitu, fitnah atau fakta? Fakta. Serius? Kenapa bisa justru lupanya ke tempat yang keempat? Orang mah biasanya lupanya ke tempat yang ketiga, ya kan? Jadi gini, gue pertama mungkin karena umur ya. Kedua karena urusan banyak, ngurusin anak-anak banyak. Kan sekarang gue nih, anak gue 8, cucu gue 7 nih. Iya. Jadi mungkin karena kadang-kadang di jam yang udah masuk harus gue pulang ke sana, kadang-kadang ketiga bilang, kamu nggak mandi? Ntar sebentar lagi,
Mandi dong, kan ntar waktunya kamu pulang sana. Itu dibilangin sama yang ketiga. Ampun. Oke, Bang Opi Kumis. Iya. Ini kan termasuk yang sukses ya, Iya. maksudnya. Poligami itu kan nggak gampang ya. Iya, betul. Apa nasihatnya untuk Kiwil? Setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rubin. Oh, Secret.